Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Kembali lagi di konten saya Amir Official, dan seperti biasanya lanjutkan obrolan kita, bincang-bincang kita kemarin yang sempat terputus juga. Dan kebetulan juga Abang Basit ini masih banyak banget pengalaman-pengalaman pribadinya, terus juga pengalaman-pengalaman ketika dia pesantren, ketika dia mendidik, ketika dia menuntut ilmu, bagaimana. Ayo kita kulik lagi. Tapi sebelum itu, yang belum di subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, share, lalu like, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Oke, jika ada ilmu yang bermanfaat, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita khususnya, dan bagi kalian umumnya. Lanjut nih Abang, yang kemarin sempat putus ya, karena memang memorinya full. Kemarin itu sempat berbicara tentang pendidikan gitu ya, pendidikan. Lalu setelah jenjang pendidikan SD, Abang SMP-nya itu di mana, Bang? Nah, untuk jenjang pendidikan SMP ketika lulus dari SD, Nah, sebab di Brunei sistemnya itu awal tahun ajarannya itu bulan Januari. oh, bulan Januari. Beda kalau di Ya. Indonesia kan bulan pertengahan tahun. Nah, Kalau di Brunei mah awal tahun. awal tahun gitu ya. Jadi saya bulan Desember sudah libur, sudah lulus dari sekolah SD. Nah, Kalau di Brunei namanya bukan SD, sekolah rendah, SR. oh, SR. Nah, Kalau di Indonesia SR itu kalau zaman dahulu sekolah rakyat, Bang. Oh, berarti di sana SR itu sekolah rendah. rendah. Wih, emang rendahan. Emang sesuai tingkatan rendah ya. Iya, Iya, rendah. betul. Sekolah dasar dan rendah. Lalu Bang, ngomong-ngomong, Abang juga SMA-nya itu pondok pesantren ya, Bang? SMA, ya tingkatan SMA tapi nggak Tingkatan mondok, SMA. nggak sekolah, Enggak sekolah. cuman ya. mondok biasa tingkatannya gitu. Kalau SMP alhamdulillah di Depok mondoknya. Ngomong-ngomong, Abang itu pas SMP itu di pondok pesantren, Bang. Iya, Gimana pondok tuh, Bang? pesantren. Coba ceritakan kepada teman-teman subscriber nih. Barangkali mereka butuh motivasi, butuh apa ya? Pengalaman-pengalaman di pondok pesantren itu seperti apa, biar mereka tahu gitu, Bang. Iya. Jadi ya memang untuk pondok pesantren ada kabar yang nggak enak gitu, kata di pondok pesantren itu nggak enak, sering Pondok pesantren dibully, sering bully. dihajar, sering di apa. Justru itu hanya sisi lainnya, Sisi lainnya, sisi terkecil sisi gitu ya, Bang, ya. terkecilnya itu mah. Ada sisi bagusnya juga. Nah, saya juga pertama kali mondok itu disuruh sama ayah. Oh, berarti pertama kali mondok itu disuruh Disuruh sama ayah. disuruh sama ayah. Intinya mah sami'na wa ata'na sama orang tua. Gitu loh. Karena orang tua nggak bakalan menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah. Betul sekali, Bang. Karena apa, usulan-usulan orang tua itu memang sangat berarti gitu loh. Pasti orang tua sudah memikirkan sudah matang-matang yang terbaik untuk anaknya. Iya, Sisanya tinggal tergantung anaknya mau menerima atau tidak. Illa man abai, Bang. Iya. Kecuali yang tidak mau Nah, sama orang tua. Terus lalu, Bang, pengalaman-pengalaman di pesantren itu seperti apa rasanya, Bang? Ya untuk pertama kali masuk pondok namanya pisah sama orang tua ya nangis, wajar nangis. Iya. Sedih ada. Kemudian pas ketika ditelepon, nah di situ belajar tegar. Ketika ditelepon, gimana nak, betah atau enggak? Nah di situ mulai kepikiran kalau saya ngomong saya tidak betah, orang tua bakalan khawatir dan tidak bakalan tenang di rumah. Kemudian saya ngambil di jalan yang lain, saya ngomong betah dan orang tua bakalan tenang di rumah. Gitu. Iya. Sebab ikatan antara orang tua terlebih ibu ke anak sangatlah kuat, walaupun jauh jaraknya hatinya tetap terhubung. Begitu. Makanya hati-hati kalau ke orang tua, kalau ngomong kita ngomong sedikit bisa kegores hatinya. Wih, Masya Allah, yang begitu. Lalu, Bang, setelah itu pertama-tama berarti awal-awal itu, awal mondok, Abang nangis gitu ya? Iya, Itu wajar sih, emang. wajar. Karena emang kebiasaan di rumah itu dekat dengan orang tua, terus juga
ada kasih sayang orang tua, begitu langsung pisah dengan orang tua dan dititipkan ke pesantren, Iya. itu otomatis emang Rasa wajar kehilangan gitu ya, lah. wajar ya, Iya, manusiawi hal yang wajar, soalnya Hal kan yang wajar. beradaptasi. beradaptasi, Nah, betul betul. kemudian ketika udah masuk pondok, saya mulai merasakan hal yang baru. Nah, Ketika bangun pagi nggak sama orang tua, sholat Ah. nggak sama orang tua, makan sendiri, apa-apa sendiri, bahkan saya juga belajar menyuci sendiri di situ juga. oke, mantap. Nah, Jadi patut dicontoh nih Bang, untuk anak-anak yang usia SMP walaupun tidak pesantren, harus bisa mandiri gitu loh. jangan jadi beban keluarga. Nah, jangan jadi beban Itu keluarga. dia. Itu intinya. Walaupun pondok pesantren maupun tidak, walaupun di rumah itu harus minimal lah, jangan memberatkan orang tua, jangan menyusahkan orang Iya. tua seperti itu. Nah, jadi kita mondok pesantren, ambil hikmah baiknya aja. Mm-mm. Walaupun ketika berjuangnya banyak lah rintangan yang harus dilalui, tapi ada hikmah yang sebanding bahkan mungkin Ya. lebih yang bisa kita dapatkan berupa pengalaman. Betul betul. Pengalaman. Jadi secara spontan gerak tubuh itu. Jadi kalau pulang dari pondok gitu, walaupun ada sebagiannya tukang tidur ya, Nah, tapi sebagian juga bakalan bergerak spontan untuk membersihkan rumah, Betul, nyuci betul. piring. Ada kesadaran dalam Iya, dirinya tersendiri betul, gitu. Sebab yang diincar oleh pondok itu kesadaran diri sendiri. kesadaran diri sendiri. Jadi kalau dipaksa terus menerus, ketika keluar dari pondok dia merasa kewajibannya udah kelar. Nah, Tapi kalau dibangun dengan kesadaran diri sendiri, insya Allah bakalan melekat terus menerus. betul, tentu dengan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu harus dengan keikhlasan Iya, gitu ya. keikhlasan itu. Kalau secara terpaksa ya itu nanti tidak jadi bumerang untuk kita jadi sendiri. bumerang, bahkan tidak barokah gitu Iya. istilahnya. Dan ada kita yang malah rugi. Nah, itu malah Capek-capek, rugi, nggak ada berkah. nggak ada berkah, nggak dapat ilmu kan gitu. Iya. Itu kegiatan-kegiatan di pondok itu seperti apa Bang? Ya, kehidupan sehari-hari ya mulai dari awal bangun tidur, Nah. terus sholat berjamaah, ngaji Jamaah. berjamaah, terus sekolah biasa lah, sekolah sampai Sekolah. siang, Berarti kemudian sekolahnya umum. boarding school. Oh, boarding school. Nah, Terus lebih cenderung ke agama gitu. Gitu juga. Nah, kemudian beres asar, baca al-surat, zikir. Akhirnya petang baca juga. iya. Nah, jadi insya Allah kegiatan yang selama dia ada di pesantren dibimbing oleh para ustadz, para kiai, ada kebaikan untuk kita semua gitu. Kita tinggal mengambil hikmahnya aja. Nah, Kita lihat dari sisi lainnya. nah, Jangan betul. hanya lihat dari satu sisi, lihat dari sisi lainnya Iya. dan mengambil keuntungan dari sisi tersebut. Karena banyak orang juga yang menganggap bahwa pondok pesantren itu inilah yang Iya. menganggap pondok pesantren itu miring gitu loh. Yang- Jadi yang sebagian saya tahu, yang ketahui lah, katanya anak-anak yang ngomong, "Mam, itu di pondok pesantren sering dibully, dipukul-pukulin." Nah, Nah, itu dari siapa, kata saya? Enggak, itu ada yang ngomongin. Salah. Itu enak banget main asal dia ngomong. Jadi citra pesantren itu malah betul. jadi buruk dikarenakan oleh omongan orang yang belum pernah pesantren. Dia hanya melihat cangkang luarnya saja, betul. tapi tidak melihat isinya. Betul. Ibaratkan sebagai buah duren, dulu luarnya berduri tapi dalamnya nikmat sekali. Wih, mantap. Oke, kembali lagi tadi percakapannya nyampe ke guru. Hal yang positif di pondok pesantren yang bisa dicontoh oleh orang-orang di luar pesantren itu. Nah, menghormati guru, Nah, taatim sama guru, berbakti sama guru, bukannya kita takut sama guru. Emang kita harus takut sama guru. ya, Dalam artian takut tidak mendapat berkah, takut tidak diridhoi oleh guru. betul. Nah, karena kalau kita sepintar apapun kita, semahir apapun kita, kalau guru kita tidak meridhoi, ilmu tidak bakalan bermanfaat. Betul. Maksud ilmu tidak bermanfaat, tidak berguna di masyarakat. Intinya tadi kita itu harus ta'zim kepada guru ya. Kalau kita tidak ta'zim, otomatis ilmu yang kita pelajari, ilmu yang guru ajarkan kepada kita itu tidak mendapatkan barokah. Kalau tidak mendapatkan barokah, otomatis ilmu kita tidak bermanfaat. Percuma kita mencari di pondok pesantren, nginep sampai 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, kalau tidak ada ta'zim kepada guru, Nah, dan itu menambah berkah,
tidak berkah, itu salah satunya. Mm-mm. Terus Bang, ini yang kasus-kasus viral belakangan ini Bang, yang ada di pondok pesantren itu guru yang memperkosa 13 santri, itu menurut Abang gimana Bang? Opini Abang tuh Bang. Apakah ini mencederai nama pondok pesantren atau tidak itu Bang? Justru, nah yang kabar yang saya dapat, saya meluruskan, itu bukan pondok pesantren, Itu bukan terlebih pesantren. bukan pondok pesantren tahfidz. Ingat, Nah. bukan pondok pesantren tahfidz, melainkan boarding school, Boarding school. sekolah berasrama. Nah, bukan betul. pondok pesantren tahfidz. Kemudian guru itu semena-mena menggunakan kalimat guru untuk mengancam para murid santriwatinya. Gitu. Bahkan mengancamnya, kamu mau melawan sama saya gitu, jadi kamu berani sama saya. Jadi kan seorang santri, seorang murid kalau diancam seperti itu bakalan takut. Nah, dia guru itu salah mengartikan, bukan guru sih itu mah brengsek. Jadi kan tidak melenceng pada makna Iya. guru. Guru itu artinya kan gugu dan ditiru. Jadi kita itu harus kita sebagai guru harus mencerminkan yang terbaik sehingga seorang murid juga bisa mencontoh kita. Iya. Gitu. Seorang guru bukan hanya menjadi panutan kita di kelas, tetapi di luar kelas juga. Di luar kelas juga. Jadi seorang guru itu ketika seseorang sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru, mau tidak mau dia sudah mendedikasikan dirinya sebagai panutan, baik di kelas maupun di luar kelas, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan umum. Gitu. Soalnya udah menjadi cerminan. Ya, guru itu cerminan, betul. Terus menurut Abang itu hukuman yang pantas untuk si ustadz tersebut seperti apa Bang? Hukuman yang pantas. Tapi kabarnya yang kemarin hukumannya itu hukuman mati Bang. Itu sudah pantas. Pantas banget itu. Sudah pantas ya Bang. Soalnya dia sudah merenggut masa depan, bahkan kesucian, kehormatan, kebahagiaannya juga. Bahkan bisa jadi mental anak-anaknya. Mental anak-anaknya juga kena. Jika seseorang sudah kena mental, mau jasmaninya sehat apapun, mental yang kena sudah bahaya banget itu. Bahaya. Kalau mentalnya kena, fisiknya bakalan kena juga. Gitu. Jadi pesan apa Bang terakhir? Pesan apa untuk orang-orang tua yang ingin memondokkan anaknya atau mempesantrenkan anaknya agar orang tua itu tidak khawatir lagi gitu loh atas kasus-kasus kemarin yang ustadz memperkosa lah, ustadz mencabui lah, seperti itu. Gimana pesan untuk orang tua Bang? Jadi ya saya juga merinding ngomong kayak gini nih. Ya, jadi iya. Pesan untuk orang tua, jikalau ingin memondokkan anaknya, jangan hanya melihat dari nama pondok pesantren yang terkenal, kemudian fasilitasnya bagus, biayanya mahal, enak tempatnya. Jangan di situ, tapi lihat dari latar belakangnya dulu. Prestasi apa yang didapatkan, kemudian santri apa yang dihasilkan dari situ. Kemudian yang terakhir, apakah orang tua ridho anaknya di pondok pesantren dan rela atau tega meninggalkan anaknya di pondok pesantren. Karena yang sering saya lihat, anak yang dimasukin ke pondok masih dimanja oleh orang tua, masih sering dijengukin. Justru kalau sering dijengukin itu mental anak itu tidak bakalan kuat. Iya, tidak bakal kuat ya Bang. Jadi malah manja gitu. Iya, ya makin kalau manja. Berarti intinya itu ya, kita itu harus jeli gitu ya. Iya, melihat latar belakang pondok pesantrennya itu seperti apa. Jangan asal memondokkan pesantren. Jangan kan cangkang bisa menipu. Gitu. Betul. Tapi isinya siapa yang tahu. Gimana Bang? Don't judge a book by its cover. Begitu, seperti itu. Jangan menilai buku di sampulnya aja. Jika lo ingin mengetahui sesuatu, lihatlah ke dalamnya, pahami dalamnya. Kemudian jika lo ingin ada yang sampaikan, tapi Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda sampaikan. Betul. Jadi untuk pesan orang tua, nggak usah khawatir, masih banyak kok pondok-pondok yang bagus, pondok-pondok yang benar. Itu hanya sebagian kecil lah, dan itu juga bukan pondok pesantren ya, boarding school, sekolah yang berasrama. Jadi untuk orang-orang tua, pesan untuk orang tua bahwa tidak usah takut untuk memondokkan anak-anaknya, bahwa tadi yang disebutkan oleh Bang Basit itu juga benar.
kita itu harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu, pondok pesantrennya itu apakah sanadnya nyambung gitu loh sampai Rasulullah. Itu kita sebagai orang tua nantinya harus jeli gitu loh, harus jeli melihat latar belakangnya. Ya, kemudian yang terakhir untuk para orang tua juga, kalau memondokkan anak pesantren harus ikhlas. Harus ikhlas, itu Pertama ikhlas, kedua harus tega. Tega. Iya, tega dalam hal apa? Meninggalkan anaknya demi kebaikan si anak tersebut. Nah, berarti demi ya, Iya, demi kebaikan. demi anak tersebut. Bukannya tiap bulan menjenguk, tapi ya tiap bulan ya wajar. Nggak apa-apa, demi mengantarkan kebutuhannya gitu. Yeah. Tapi kalau keseringan dijenguk juga bahaya. Ibarat kata dikasih gula terus menerus bakalan kelebihan diabetes gitu. Bahaya juga ya. Nah sama juga anak yang di pondok kalau dicekokin terus menerus ya berabi urusannya dari. Iya. Alhasil mental dia tidak bakal tertempa dengan baik. Betul. Jadi gitu, untuk orang tua nggak usah takut gitu loh. Pondokkanlah anak-anak. Insya Allah bakal aman, soalnya tuh orang-orang dalam pondok insya Allah baik-baik semua. Karena emang zaman sekarang sudah sangat kritis, anak-anak muda juga yang itu paham tentang agama dikit. Sekarang kan Mbah Google, kiainya Mbah Google, bukan dari berdasarkan referensi yang ada di dalam kitab-kitab atau di mana. Ya Bang, terima kasih Bang untuk malam ini. Semoga nanti bisa ngonten bareng lagi, bisa ngobrol, sharing sharing untuk berbagi sharing lah pada teman-teman. Insya Allah ini sharingnya bermanfaat lah, insya Allah pada teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.